Halo Halo semuanya, semuanya, kembali lagi di Programmer tersesat bersama saya Nando Sandan. Januari. Kami punya tagline tersesat, Siapa takut? mantap, Mantap, mantap. mantap. Anjay. Ini sebelum mulai Jan, gue mau disclaimer dulu ya. Nanti teman-teman kalau ada suara-suara yang mengganggu, tolong diabaikan ya. Tiba-tiba ada suara bayi, ada Ah suara apa, iya, udah kita fokus ke materi aja. betul Seperti itu betul. ya. Oke. Soalnya takut kaget Jan. Nanti Wah, dengerin. Kesurupan. Enggak. 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 pada nanya di komentar kan, Iya. Bang, itu suara siapa bang? Iya. Tuh lagi bahas coding ada suara anak bayi ketawa, Oh ada ya. anak bayi nangis. Gue Iya. jadi takut nih bang. Anjay. Aduh. Padahal kita bukan konten gaib-gaib gitu ya Jan ya. Iya, aduh, gila Aduh. gila. Tidak, tidak. Apa kabar Bung Januari? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya baru habis pulang jihad dari Wah, Rusia. Wah, Bapak, Bapak, Bapak dukung Rusia. Anjir, jangan gue gak kuat bang. Enggak ya, bercanda ya. Bercanda ya guys, maafin Januari, sumpah. Enggak, bercanda. Oh gitu, ya baik, baik. Ganti. iya iya iya. Ya, ya, Gimana baik. Bung Ando? Mengikuti juga Iya, kabar-kabar Rusia ini. saya baru ini nih, eh dibajak sama Ukraina buat gabung. Waduh, Enggak. kita di pihak berseberangan nih. Iya, berseberangan nih. Gimana Iya, nih? by the way kita habis bikin video kemarin. Oh, Makanya nanti jangan lupa tonton juga video kita yang kemarin. iya, 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 iya. Bahas ini perang cyber antara Rusia dan Ukraina. Iya, iya. Dan dampaknya itu juga mengerikan. Mengerikan, mengerikan, mengerikan. Aduh, Penasaran kita, kan? Tonton iya. videonya. Nanti Nah, linknya kita kasih ya di kolom ini ya, deskripsi ya, Jan ya. betul, betul, betul. Nah, sekarang kita refleksi kan. Pada Mhm. ngomongin perang lagi kan. Kita sekarang belajar lagi. Belajar Apa yang lagi. refleksi ya? Pulang perang disuruh belajar. Belajar, ya ampun. Tapi kan Aduh. Jepang gitu, Jan. Oh iya benar Iya kan? Jepang ya. Abis Masalah kita tuh, kan bukan Jepang, oh Bang. iya, kita apa sih, Jan? Indonesia, Bang. Oh iya, itu nggak bisa dibelokin lagi. Udah ya, bener ya, itu bener. Januari itu bener, sumpah. Punya identitas bangsa sendiri kita. Bener, identitas nggak Nggak bisa bisa. dimain-mainkan ya. Nggak bisa. Susah, susah. Sah, sah. Kita akan belajar apa nih, Jan, hari ini, Jan? Aduh, kita mau bahas ke materi yang baru. Kalau Wih, kemarin kita habis menyelesaikan materi HTML dasar, oke. sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Ini dia, Pengenalan CSS. Baru CSS. nih. CSS. Baru-baru. Apa sih CSS? Gue juga lupa lagi. Gimana? Ini udah dibuat materi. Udah lupa. CSS itu Cascading Style Sheet ya. Oke. Jadi tujuan dari CSS adalah mempercantik Hmm. si HTML itu gitu. Hmm, hmm, hmm. Ya kayak kemarin kita bikin ya begitu aja kan. Modelnya kotak-kotak gitu aja gitu kan, Hmm. tulisannya juga masih standar seperti itu aja. Nah, dengan CSS itu nanti website kita bisa jauh lebih cantik, lebih indah, lebih ya interaktif lah ya, Iya, iya. lebih interaktif gitu. Kita coba masuk aja ya ke penjelasannya. Boleh. Nah, ini dia nih. CSS adalah Cascading Style Sheets. Nah, dokumen yang berdiri sendiri yang dapat dimasukkan ke dalam kode HTML atau sekedar menjadi rujukan oleh HTML. Jadi HTML ini nanti bisa merujuk misalkan, wah saya mau tulisannya ini warna merah gitu. Nah, HTML itu merujuk ke kode CSS-nya. Seperti itu. Oke. Nah, ini tadi yang kita bahas. CSS itu mempermudah dalam membuat, memperindah desain web, atau mempermudah dalam layouting web. CSS juga menambal kekurangan HTML dari sisi styling. Styling itu bisa dibilang gaya-gayanya lah, keindahannya, estetiknya lah, itulah. Hmm, hmm, hmm. Nah, misalkan apa di sini? Nah, ada warna background, ada border, ada shadow, yang bisa dibilang nggak bisa dihandle lah sama HTML biasa. Hmm, hmm. Nah, kalau kemarin kita di HTML juga belajar bisa dibilang atribut ya, atribut, properti dan lain-lain. Di sini juga ada CSS syntax rule-nya atau aturan-aturan yang dalam penulisan CSS itu. Di sini ada selector, terus kemudian ada declaration,
Declaration itu nanti isinya ada property dan value. Nah, di sini selector itu apa sih? Nah, selector itu adalah tag HTML-nya. Tag Oke. HTML-nya itu apa? Misalkan H1 atau H1. Mm-mm. Nah, kita mau si H1 ini mau kita apain gitu kan? Mau kita kasih warna biru. Nah, di Mm-mm. sini ada propertinya namanya color. Color Oke. itu si color yang di sini namanya properti. Nah, kemudian value-nya apa gitu kan? Warnanya apa? Warnanya Warnanya biru biru. gitu kan. Karena kita mau ngasih si H1 itu tulisannya berwarna, warnanya biru gitu. Mhm. Nah, terus si CSS ini juga bisa menggunakan dua deklarasi. Jadi nggak cuma Oke. satu. Di sini ada declaration lain, yaitu tadi kita udah mau ngasih si CSS ini warnanya biru. Sekarang kita mengatur lagi CSS ini, si H1 ini mau kita warnain biru, terus juga ukuran fontnya 12 pixel aja deh. Nah, propertinya tambahin lagi, di sini ada font size. Kemudian di sini ukurannya adalah 12 pixel value-nya. Jadi propertinya font size, value-nya 12 pixel. Nah, contohnya seperti inilah gitu kan. Ada paragraf sama ini selector, kemudian di sini ada propertinya, kemudian di sini ada value-nya. Di sini juga ada propertinya, text align, terus di sini ada value-nya. Value-nya. Oke. Nah, selain tadi, ini kan tadi ada selector itu yang H1 ya. Betul, betul. H1 atau P yang langsung merujuk ke tag HTML-nya. Betul. Nah, di CSS itu juga bisa menggunakan selector lain Oke. yang namanya ID dan class gitu loh. Nah, class itu diwakili oleh simbol titik, dot di sini. Oke. Terus kemudian ID diwakili oleh simbol pagar. Nah, apa sih bedanya kelas sama ID? Kalau kelas itu bisa penggunaan yang bisa dibilang repetitif, Oke. atau bisa dibilang penggunaannya berulang-ulang, Hmm. namun mempunyai bisa dibilang eh, fungsi yang sama, atau bisa dibilang narasi, atau bisa dibilang ini ya apa ya? Apa Bang Ando bisa dibantu? Ya, Fungsi. intinya misalnya dalam satu file HTML mau bikin tulisannya merah semua gitu. Nah, Nah, itu lebih condong kita menggunakan kelas seperti itu kan ya. betul. Bisa dibilang sifat ya. Sifat Uh, yang punya sifat yang sama. Sifat yang sama. Terus kalau Betul. misalnya pengen bikin merahnya lebih detail lagi, misalnya kan kita udah buat merah nih. Nah, di antara merah-merah ini tulisannya ada salah satu huruf kata mau dibuat jadi merah muda marun gitu. Nah, kita bisa sisipkan si ID gitu untuk fungsi khususnya Betul. gitu. Jadi Seperti itu ID, ya. betul. Jadi bedanya kelas sama ID adalah, kalau kelas itu untuk yang sifatnya sama atau yang sifatnya repetitif, pengulangan selektor-selektor yang sama. Kalau ID itu adalah unik ya. Jadi cuma satu dia aja yang bisa pakai. Betul. Nah, ini contoh untuk selektor-selektor selain dari tag HTML. Di sini yang pagar, kita ingat lagi, pagar apa? Pagar itu ID. Nah, di ID. sini dia kasih tahu ID-nya seperti ini. Nah, terus untuk yang kelas seperti apa? Ini yang selektor center ini kayak gitu. Oke. Jadi pagar di sini dot, pagar dot. Ingat kelas dot, pagar adalah ID. ID. Seperti itu. Oke. Nah, terus kemudian di sini adalah CSS spesifik. Nah, bisa dibilang yang lebih spesifik lagi gitu. Nah, gimana caranya? Nah, misalkan kita di dalam HTML kemarin kita ada tag paragraf. Nah, terus kita mau bikin lagi nih di dalam tag paragraf itu dikasih kelas, gitu, Oke. namanya center. Nah, gini kodenya adalah seperti ini: p paragraf dot center. Dot ini apa tadi? Kelas. Nah, Kelas. Iya ya. kelas center. Jadi spesifik di dalam paragraf yang ada kelas bernama center, dikasih propertinya text align yang bisa dibilang posisi tulisannya ada di tengah. Betul. Terus juga warnanya warna merah. Merah. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Ada ini di sini cara bacanya adalah P paragraf, di sini P, yang nama kelasnya adalah center. Oke. Yang namanya kelasnya adalah center. Jadi yang enggak nama kelas yang P yang tidak punya nama
class center itu nggak akan berubah warna dan nggak akan berubah ke tengah, tetap dia di kiri. Cuma yang tag paragraf yang punya class center pasti dia akan berubah warnanya menjadi merah dan posisinya di tengah. Nanti kita akan coba prakteknya ya. Oke. Nah, ini ada lagi universal selector. Jadi yang sifatnya lebih general. Jadi cuma dikasih bintang. Nah, bintang itu bisa dibilang mengidentifikasikan bahwa itu adalah body atau HTML secara keseluruhan. Itu langsung diposisikan tulisannya di sini diberikan properti tulisannya di tengah dan warnanya biru. Nah, ini kalau kita taruh di HTML, kita tulis ini aja, itu semua tulisan yang nanti kita tulis tanpa harus dikasih tambah kelas lain-lain, itu defaultnya udah langsung di tengah dan warnanya biru. Oke. Jadi universal itu bisa dibilang membuat suatu default CSS, default styling dari suatu HTML. Seperti itu. Nah, terus langkah selanjutnya adalah kita mengenalkan nih bahwa ada 3 cara dalam penulisan HTML atau bisa dibilang 3 jalan dalam menyisipkan CSS di dalam HTML. Yang pertama ada inline CSS, kemudian ada internal CSS, dan ketiga adalah external CSS. Apa aja tuh? Apa tuh? Kita coba. Apa tuh inline CSS, Jan? Nah, inline itu digunakan ketika membutuhkan sesuatu yang unik dari sebuah elemen. Sebenarnya sama dengan ID tadi tuh. Dia sifatnya unik. Dan misalkan dari semua yang tadi kita tulis gitu kan, warnanya biru. Nah, saya mau nih tulisan ini jangan biru, warnanya hijau. Nah, kita dapat rubah paksa, bisa dibilang rubah paksa di dalam si elemennya HTML ini. Dengan kasih text style. Kasih di sini warnanya yang berbeda. Warnanya hijau. Kemudian posisinya di tengah. Sama dengan paragraf juga dikasihnya style. Ingat kalau inline itu nggak akan jauh-jauh dari style ini di dalam tag elemen HTML-nya. Seperti itu. Jadi dia emang sesuatu yang unik dari sebuah elemen HTML aja. Iya. Nanti kita akan coba lah. Nggak akan lama. Nah, selanjutnya ada internal CSS. Di sini sama dengan inline, cuma bedanya kalau internal itu biasanya lebih mencakup dari sebuah halaman HTML. Misalkan di halaman home kita tulisannya warnanya hitam. Nah, pas kita masuk ke kontak, kita harus ganti dong, jangan warna hitam, kita maunya warna biru. Nah, itu nanti yang tadinya stylenya kita coba flashback ke atas dulu. Yang tadinya stylenya itu ada di dalam tag elemen. Elemen HTML. Nah, kita di sini bikin elemen mandiri namanya style. Itu ditaruh di bawah bisa dibilang masih di dalam head HTML. Di bawah title. Baru kita masukkan si style ini. Jadi dia mengatur satu halaman itu isinya untuk sesuatu yang berbeda dari halaman yang satu ke halaman yang lainnya. Nah, ini contohnya. Nah, ini kita lihat strukturnya. Di sini ada doctype, HTML, head. Nah, lihat lagi posisi style ada di bawah head langsung, masih di dalam kurungnya si head, dan diisi di sini. Warnanya apa, backgroundnya apa, dan ini nanti langsung berubah. Langsung berubah untuk halaman itu. Halaman itu aja ya. Iya. Misalnya kita bikin 3 halaman, ada halaman home, ada halaman profil sama kontak. Yang kita mau rubah nih backgroundnya di halaman kontak aja. Ya nanti yang berubah cuma di kontak itu doang, karena kita bikin style itu di halaman kontak ini. Oke. Nah, yang terakhir ini adalah yang bisa dibilang paling sangat direkomendasikan. Ada namanya external CSS. Gitu. Jadi hanya dengan satu file ini bisa mengelola banyak bisa bilang mengelola keseluruhan dari website yang kita buat gitu. Apakah nanti dia mau dibikin stylingnya di internal CSS atau inline, kita buat uniknya tuh di halaman eksternal ini aja semua. Tujuannya apa? Biar rapi dan tidak memakan banyak memori ketika web kita dijalankan.
atau bisa dibilang Oh, lebih efisien gitu loh. Coding kita lebih efisien dan lebih enteng karena cuma meload sekali aja hmm, hasilnya langsung rapih gitu loh. Kalau tadi kan inline itu bisa berkali-kali dipakai kan betul dan betul. mengulang-ulang lagi hal yang sama. Begitupun dengan yang eh, internal. Internal, Yang internal juga seperti itu. Nanti kan di setiap halaman itu beda-beda lagi. betul. Nah, kalau bisa nanti yang internal pun kita masukkan ke dalam si eksternal itu dengan nama yang bisa dibilang variabel-variabel yang berbeda. Oke, oke. Nah, cara memanggilnya gimana? Cara memanggilnya adalah dengan link rel, style sheet, ref, my style. My style ini nanti file yang kita buat. Nah, my style ini harus disimpannya .css Oke. untuk menandakan bahwa dia ini adalah file File CSS. CSS, Gitu. betul. Nah, ini kita coba halaman yang pertama kita buat index.html sama seperti ini. Nah, codingnya simple seperti ini aja. Oke, Dan dia oke. langsung mengarah ke mystyle.css gitu kan. Nah, code mystyle.css gimana? Apakah harus pakai style lagi? Tentunya tidak, karena kita itu sudah mengidentifikasikan bahwa file itu CSS, jadi nggak usah lagi pakai style. Dia langsung kita tulis saja body, H1, dan lain-lain. Hmm, Seperti oke. itu. Kita coba praktekin ya. Kita coba Sekarang praktekin, oke? intronya. Oke. Bang Ando bisa share ya berarti ya. Siap, siap, siap. Oke. Oke. Nah, Jan, gue udah share screen kan nih. Kita buat project baru aja kah? Buat project baru aja. Oke. Ntar ya. Kemarin kan taruh di desktop nih. Buat baru aja lagi situ folder CSS. Oke. Kita buat CSS nih, guys. Kita pilih foldernya. Nah, udah nih. Udah dong. Apa yang harus saya perbuat, Jan? Kita coba dulu bikin file baru namanya index.html. Sip. Ntar dulu ya. Gue declare dulu HTML-nya kayak gini. Nah, apa nih? Kita coba yang mana dulu nih, Jan? Kita coba yang ini aja. Jadi kita mau ke yang inline CSS aja dulu ya. Inline ya. Oke. Nah, di situ kita bikin paragraf. Oke. Oke, ingat harus dikasih apa? Habis P harus kasih style. Betul. Mau Nah, dikasih apa nih, Jan? kita kasih color. Oke. Blue ya. Udah langsung nih di Boleh visual. blue. Oke, lanjut. Oke, terus kemudian text align. Oke. Center. Center. Oke, kita coba jalankan itu isi dulu. Bisa nih lorem. Bisa dong. Oke. Coba kita jalankan. Langsung aja kita lihat. Oke. Oke, tulisannya warna biru dan posisinya di tengah kan. Betul, betul. Betul. Nah, ini adalah contoh yang inline CSS. Oke, ini inline ya. Yang tembak langsung dari tag HTML-nya ya. Betul. Nah, kita coba dikasih di atas P itu kasih H1 deh. Kita coba. Oke, boleh. H1 pun juga sama. Pakai style juga. Oke. Oke, Mau kasih juga gimana? color. Warna. Warnanya merah aja, red. Lalu, apa lagi, Jan? Kemudian text align-nya juga center. Oke. Save ya. Belum dikasih isinya itu, Pak. Masih udah Astaga. save-save. Apa? Terserah. Ini terserah aja lah. Terserah. Oke. Sip. Ini dia. Asik. Mantap kan? Wow, Sama. wow, wow. Oke.
Nah, setelah yang inline, kita coba masuk ke yang internal. Internal. Yo. eh ini gue buat HTML baru atau gimana, Jan? Enaknya? Eh, kita pindahin ini aja, kita bikin di atas Oh, di langsung aja ya. bawah di bawah title atau di bawah head, bikin style. Wait ya. Kita bikin style. Di bawah title kan Tuh. bener ya? Oke. Sip. Nah, Udah nih. nah terus kita mau bikin di situ tadi yang H1 warnanya sama kayak Oke. dengan yang itu. Berarti kita tulis di situ tag H1. Oke. Langsung kurung kurawal buka. Oke, kurung scroll tutup ya. Betul, langsung buka, langsung tutup. Nah, kemudian kita copy aja tuh yang color si H1-nya itu, pindahin ke atas sana. Oke, wait. Oke. Oke, Ini gue turunin aja. ya biar rapi diturunin. Oke. Dan Begitu itu juga yang P. P ya. Nah, Loh. Oke. Bentar. oke, Oke, ini gua hapus ya. style dihapus saja. Oke. Apakah berubah? Kita lihat. Tetap Tetap sama sama dong. dong. Cuma kode HTML kita jauh lebih ramping. Ya ya Kan? ya ya. Karena kita sudah setting semuanya di dalam style itu. Oke. Nah, kita coba di sana bikin apa namanya ya? Bikin si P lagi, isinya style. Coba. Oke. Oke, langsung lagi color. Mhm. Warnanya biru lagi misalkan. Lalu? Nah, align-nya juga center aja, text align. Oke. Oke, kita isinya terserah juga aja lah apa. Oke. Nah, sip. Nah, di sini kan bisa dikasih kita lihat nih kodenya kan. Kalau misalkan kita pakai text inline, itu kode-kode yang tadi itu pasti kita copy-copy juga gitu untuk mendapatkan font blue gitu aja kan, font yang warnanya biru. Gitu. Betul betul. Jadi kita di paragraf lain yang maunya fontnya biru, ya kita kasih lagi gitu kan biru. Nah, sementara kalau kita pakai yang internal, udah otomatis kita setting tuh di atas tadi kan, jadi jauh lebih ramping kode kita gitu. Oke oke. Nah, ini kita hapus lagi, misalkan kodenya itu yang style itu kita hapus. Ini? Kita nggak usah dihapus dulu deh, kita cut aja dulu atau di. Oke oke. Oke. Nah, kita cut. Nah, otomatis warnanya masih sama tuh. Kita coba refresh. Bentar ya. Yap. Masih sama kan? Masih sama sih. Nah, kita mau ganti nih misalkan warnanya jauh lebih berbeda gitu kan. Tadinya itu warna biru. Kita mau ganti marun gitu kan. Oke. Coba kita Ctrl Z aja. Ctrl Yang Z. bawahnya Oh, aja, yang yang bawah. bawahnya aja. Nah, karena kita kan mau ngeliat teks yang bawahnya ini. Betul betul. Oke, udah gua save. Nah, gitu. Mantap, berubah guys. Berubah gitu. Nah, ini tadi kita bisa apa namanya? Kita bisa bilang bahwa ini adalah salah satu sifat yang tadi namanya kita bahas ID. Gitu. Tujuannya untuk unik kan. Betul betul. Nah, kelas itu tujuannya lebih untuk global atau repetitif. Gitu. Betul. Oke. Nah, kita sekarang coba ganti yang tadinya H1
jadi kelas, Oke, wait. atau kalau enggak kita bikin kelas baru aja namanya kelas ganti warna. Kita coba di bawah P itu kita bikin kelas baru. Di bawah P. Oke. Ah, di bawah P yang ini Pak, yang CSS, yang style. Atas, 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 atas. Oh, Nah, kita bikin dot. ganti warna. Yuk, pakai underscore Pak, jangan pakai strip. Sorry. Nah, kita di situ ganti nama, ganti warna, colornya jadi misalkan green. Oke. Nah, kita akan selipkan di misalkan di P yang atas itu. Nah, class green. Ah, Kelas ganti warna dong. kaget Ya gua. ampun, malah Ya green. ampun. Jadi saya yang disalahin. Bapak nih. Ini aja kah? Ya, gitu aja. Udah di P yang ini aja atau bawahnya nggak usah? Ini dulu. Yang itu aja dulu, biar kita bisa lihat perbedaan. Wow, berubah Nah, Jan. berubah jadi hijau. Hmm, 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 hmm. Nah, sekarang kita coba lagi yang bawahnya kita ganti. Boleh. Kita hapus aja si stylenya itu. Wait. Oke. Kelas lagi. Boleh di kelas ganti warna juga nggak apa-apa. Oke. Iya, hijau semua nih. Gitu, sip. Padahal tadi warna dasarnya adalah biru, cuma karena kita ganti warna jadi hijau. Hijau, Seperti itu. betul-betul. Nah, sekarang karena internal sudah, kita pindah ke eksternal External CSS. CSS ya. Nah, berarti kita buat lagi file CSS, namanya tadi mystyle.css. Begini, Sip. oke. Yuk. Sip. Lalu, Nah, yang tadi yang ada di dalam style itu, kita copy semua, kita cut. oke, Nah, kita save. oke. Nah, coba kalau kita jalankan seperti itu, harusnya tidak ada efek apa-apa. Coba. Nah, kan Wow, dia langsung berubah ke default biasa kita belajar HTML kan, betul, karena betul. yang warnanya biasanya hitam, terus fontnya juga standar aja Times New Roman. Nah, kita coba balikin lagi gimana caranya biar dia bisa berwarna. Oke, Kita kasih di situ link, kasih tag link, tag link, link. nah, Link, ya, terus spasi ref, oke. href, Href. Oke, kita ke mystyle.css, oke, terus relnya style sheet. oke. Oke, tutup. Nah, di sini kan ada href, ada rel nih. Bisa nggak nih Bang ditukar-tukar? Bisa. Misalkan relnya dulu di depan, terus hrefnya di belakang bisa. Asal jangan linknya taruh di belakang ya. Tidak jalan. Gitu. Pokoknya bisa dibalik-balik lah antara href sama rel ini. Oke. Nah, kita coba refresh lagi. Harusnya sudah berubah. Tara, Nah. sudah. Nah, kita coba praktekin yang tadi belum satu. ID belum. Oh, ID. Oke, wait. Sebenarnya kalau untuk penggunaan ID ini lebih banyak nanti di JavaScript ya. Kalau di sini itu lebih ke arah sebenarnya nggak jauh beda dengan kelas. Cuma nanti penggunaan ID itu lebih banyak di JavaScript. Betul. Untuk mengidentifikasikan fungsi-fungsi atau bisa dibilang pembeda antara kelas-kelas atau elemen-elemen yang akan digunakan di dalam JavaScript sih. Gitu. Betul. Nah, kita coba di sini ID unik aja. Misalkan pagar unik. Apa nih, Jan?
Misalkan text align-nya left. Oke. Nah, misalkan color-nya jadi marun. Color-nya di marun. Oke. Oke. Kita coba aplikasikan di index.html. Oh. Lah, ini kan belum kita tempel. Oh iya. Belum, kan kita ke index.html dulu. Sorry. Nah, itu kan ada p.class kan. Di bawah, paling bawah aja kita ganti. Nah, di situ kan posisinya ada P, ada kelas. Nah, kita mau ganti lagi nih, pakai ID. Kita coba ganti aja kelasnya itu jadi ID. Rubah. Oke. Jadi ID ya. Yuk, tadi namanya unik. Ingat warnanya apa? Warnanya marun. Posisinya di kiri. Wih, mantap kan? Iya. Warnanya marun. Nah, terus bisa nggak Bang, kalau misalkan ada ID, ada kelas juga? Bisa juga. Kita coba lagi. Oke. Gimana kita nih? Di situ misalkan, oh ini udah ada ID nih, terus bisa juga ada kelas gitu. Coba kita pakai kelas, namanya ganti warna tadi ya? Ganti warna, posisinya harusnya ke tengah lagi, fontnya warna hijau. Oh iya? Oke, wait. Enggak, Jan. Nah, di sini bisa kelihatan bahwa si ID ini lebih mendominasi keunikannya gitu dibanding kelas. Oh. Jadi ID itu one step level di atas si kelas itu yang tadi. Iya. Memaksa untuk merubah gitu si ID ini. Oh, karena memaksa itu ya, makanya nggak akan ngaruh kelasnya ya. Iya. Sebenarnya ada lagi, kalau dia emang si kelas ini pengen lebih berkuasa lagi, ada nanti aja. Iya. Ada gambaran namanya, dia bisa dikasih kode importan. Nah itu nanti si kelas itu bisa merubah si ID ini lagi. Si ID lagi, gitu, karena statusnya importan atau penting. Jadi kalau ada ID sama kelas, yang didahulukan adalah ID nih. Oh, ini ID lebih lebih bagus, itu maksudnya lebih tinggi derajatnya dibanding kelas. Mantap. Bisa dilihat kan perbedaannya di sini. Mantap. Wow. Cuma nanti penggunaan ID ini lebih banyak di JavaScript sih, gitu. Seperti itu ya. Oke. Nah, kita udah belajar CSS tadi ya. Gua recap lagi ya. Untuk CSS sendiri kan lebih untuk melakukan menghias lah ya. Tadi juga udah dikenalin cara menggunakan inline CSS, terus internal CSS juga yang kita taruh di tag head ya. Betul ya. Kemudian kita juga udah menggunakan external CSS itu sendiri dengan membuat file CSS baru ya, di luar dari file HTML ya. Bener ya, Jan ya? Betul. Oke, berarti sampai di sini dulu ya materi kita untuk pengenalan CSS hari ini ya, Jan ya? Iya dong. Mantap. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk materi CSS hari ini. Dan tidak bosan-bosan saya ingatkan, tolong dipraktekkan, jangan hanya ditonton aja video ini supaya kalian tidak tersesat. Betul. Supaya kalian makin jago dengan CSS ini ya. Percuma kita buat berjam-jam kalau kalian habis itu kalian nonton drakor, joget pargoy kan mental, ilmunya mental ya. Aduh. Pargoy ya. Thank you teman-teman udah mau nonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Programmer Tersesat biar kita bisa mendapatkan AdSense yang banyak, karena sampai sekarang belum dapat AdSense guys. Tolonglah guys ya. Jangan lupa like video ini biar dinamika video ini semakin berkembang. Jangan lupa share video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk teman-teman kalian. Jangan lupa tinggalkan komentar-komentar positif atau memberi saran, memberi kritik, asal jangan hate speech. Tolong ya. Siapa tahu mau kritik, wah bang suaranya pakai suara rakyat, wah
Waduh. Nggak bercanda ya. Atau apapun ya guys ya, tapi yang bisa membangun channel ini menjadi lebih baik seperti itu. Kemudian kalau teman-teman mau support kita melalui donasi bisa melalui Saweria, nanti ada QR code-nya di pojok kiri dan pojok kanan atau linknya di kolom deskripsi kita. Kemudian kalau teman-teman punya duit lebih bisa beli NFT kita. Kita punya NFT nanti ada videonya kita sertakan NFT kita karena kita pengen merasakan bagaimana sih dapatnya Ethereum gitu. Iya tuh. NFT kita sangat-sangat mencengangkan, membuat Anda menjadi oh ini NFT programmer tersesat ini. Wah, tolong dibeli ya kalau ada duit berlebih seperti itu. Oke. Oh, nanti video yang Rusia Ukraina yang kita bahas kita akan juga sertakan di bawah ya guys. Kalau kalian penasaran atau kalian sempat kelewat, ada di kolom deskripsi. Sampai di sini dulu video kita. Sampai ketemu di konten kita selanjutnya. Bye bye. Bye.